Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu Sevania Daniela, dan pada video kali ini kita akan membahas dua soal kimia mengenai elektrolisis dan gaya gerak listrik. Kita akan bahas satu-satu dan ini merupakan soal dari kiriman teman kita ya. Jadi yang pertama untuk soal ini merupakan soal elektrolisis. Kita akan lihat soalnya. Perhatikan elektrolisis lelehan barium klorida menggunakan elektroda PT. Jadi ini kita disuruh mengelektrolisis lelehan barium klorida BaCl2 dengan elektrodanya itu adalah salah satu elektroda inert yaitu menggunakan elektroda platina. Terus setelah itu di sini dikatakan ada dua soal untuk A dan B. Untuk yang A kita disuruh menuliskan reaksi setengah sel baik di katoda dan di anoda aja. Dan yang B ditanya berapa gram logam barium yang dapat dihasilkan dengan memasok 0,5 ampere selama 30 menit. Sudah diketahui di soal yang dikirim oleh teman kita massa molar dari barium itu. Kayak gitu. Jadi kita langsung jawab saja. Yang pertama yang kalian harus perhatikan kalau kalian disuruh menuliskan reaksi elektrolisis, kan harus lihat fasenya apa yang dielektrolisis, apakah larutan atau lelehan. Dan dalam kasus soal ini yang dielektrolisis itu ada lelehan BaCl2. Lelehan barium klorida ya, BaCl2. Nah, maksudnya lelehan itu seperti apa? Anggaplah saja barium klorida itu adalah suatu senyawa yang di suhu ruangan itu, suhu kamar itu dia berperan, dia fasenya adalah solid, padatan. Setelah kita lelehkan, kita panaskan, maka itu dia akan menghasilkan sebuah lelehan. Jadi dia tidak ada campur tangan air sama sekali. Sementara kalau kita membentuk larutan BaCl2, maka padatan BaCl2 itu kita akan larutkan, kita akan campurkan dengan air sehingga dia akan membentuk larutan BaCl2. Dalam kasus seperti ini, larutan BaCl2 dia akan ada melibatkan molekul air. Karena yang tadi seperti saya sudah bilang bahwa untuk melarutkan BaCl2 kita perlu air. Maka di sana ada molekul air. Dan pentingnya apa? Kalau pada elektrolisis lelehan BaCl2, maka tidak ada lagi air yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar tentang elektrolisis, pasti kalian lihat bahwa pada elektrolisis katoda dan di anoda apa yang terjadi. Kalau katoda pasti reduksi, anoda oksidasi. Ada saat-saatnya memang pada katoda yang terreduksi itu adalah air. Begitu juga yang pada anoda. Pada anoda yang teroksidasi ada saatnya yang teroksidasi itu adalah air sendiri. Nah, tapi karena ini merupakan lelehan, jadi otomatis baik di katoda maupun di anoda tidak ada air yang terlibat sama sekali. Sehingga untuk yang A kita bisa dengan mudah menjawabnya. Jadi pertama kita tulis untuk yang di katoda ya. Kalian harus ingat bahwa baik di elektrolisis maupun di sel volta, katoda mengalami reduksi sementara anoda mengalami oksidasi. Dan sekarang kalau kita bahas tentang barium klorida, lelehannya, maka barium klorida itu dia mengandung kation barium Ba2+ dan anion klorida Cl-. Makanya kalau katoda berarti yang mengalami reduksi itu adalah logam bariumnya. Kation bariumnya Ba2+ yang mengalami reduksi. Karena seperti saya sudah bilang tidak ada molekul air yang terlibat sama sekali. Sehingga reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah sebagai berikut. Ba2+, dia pada fasenya itu ada liquid yang lelehan, dia akan mendapatkan 2 elektron minus dan dia akan tereduksi menjadi Ba solid padatan. Ini untuk yang katoda. Sementara yang anoda karena anionnya itu ada Cl-, maka yang terjadi adalah oksidasi Cl-. Dia akan berubah dari 2 Cl- karena ada Cl2 di sini ya. 2 Cl- dan itu fasenya adalah liquid. Dia akan berubah menjadi Cl2 dan Cl2 ini fasenya adalah gas dan dia melepaskan 2 elektron minus kayak gitu. Jadi pada katoda dia tereduksi dari Ba2+ jadi Ba, dan pada anoda dia mengalami oksidasi dari Cl- menjadi Cl2, -1 ke 0, seperti itu. Dan ini kita tinggal coret saja 2 elektronnya, sehingga untuk reaksi totalnya itu ada sebagai berikut. Ini udah reaksi setengah selnya, jadi untuk nomor A sebenarnya sudah terjawab, sehingga reaksi totalnya kita bisa tulis jadinya Ba2+ dengan fase liquid ditambah dengan 2 Cl- dengan fase liquid, dia akan berubah menjadi Ba dalam fase solid ditambah dengan gas klor Cl2. Ini untuk yang jawaban untuk nomor A. Dan nomor B ada hubungannya dengan jawaban nomor A ini. Yang ditanya adalah berapa gram logam barium. Seperti yang kita lihat di sini pada hasilnya terdapat logam barium yang dihasilkan. Dan kita disuruh mencari berapa gram logam barium yang dihasilkan ketika kita
mengelektrolisis lelehan ini dengan menggunakan arus listrik sebanyak 0,5 ampere selama 30 menit. Nah, kita bisa menggunakan rumus Faraday ya untuk mencari ini. Jadi untuk rumus Faraday saya langsung sebutkan saja rumusnya. M itu sama dengan E kali I kali T per 96.500. Jadi M ini adalah massa dari padatan yang dihasilkan dari suatu elektrolisis. Lalu setelah itu E itu adalah angka ekuivalen. Lalu setelah itu I adalah kuat arus listrik, T itu adalah waktu elektrolisis dalam satuan sekon atau detik, dan 96.500 ini merupakan tetapan Faraday. Jadi kita langsung gunakan saja rumus ini karena semua data sudah ada. Yang dicari adalah M-nya. E itu merupakan angka ekuivalen. Angka ekuivalen itu maksudnya berarti massa molar dibagi dengan semacam kayak valensinya. Karena kita bahas tentang BA itu kan tadi kita mengalami reduksi dari BA2+, dalam fase liquid dia akan menerima 2 elektron menjadi BA fase solid, ya kan? Berarti untuk titik nilai ekuivalennya itu adalah 137,3 per, ini ya massa molarnya ya, dibagi dengan 2 karena dia memiliki valensinya sebanyak 2 plus dia ya, dikali dengan I-nya itu kuat arusnya yaitu 0,5 dan T-nya itu adalah 30 menit karena harus diubah ke dalam sekon, jadi 30 dikali dengan 60 lalu dibagi dengan 96.500. Kalian bisa hitung langsung dengan menggunakan kalkulator, dan setelah kita dapat hasilnya itu adalah massa yang dihasilkan, massa padatan barium yang dihasilkan dalam elektrolisis ini yaitu sebanyak 0,64 gram barium. Jadi ini adalah logam barium yang dihasilkan dalam proses elektrolisis ini. Jadi ini untuk pembahasan soal nomor 1, sekarang kita lihat untuk pembahasan soal nomor 2. Baik, untuk selanjutnya, untuk soal nomor 2, ini merupakan soal mengenai gaya gerak listrik atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah EMF, Electromagnetic Force, seperti itu ya. Kita disuruh menghitung, ini ada suatu notasi volta ya, notasi selnya, dan suruhan dari soalnya yaitu calculate EMF of concentration cell at 25 degree Celsius. Jadi kita disuruh mencari berapa gaya gerak listrik dari sel ini. Ya, oke. Jadi ini merupakan selnya dan ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius. Pertama kita harus tuliskan dulu reaksi yang terjadi seperti biasa. Kita harus tuliskan dulu reaksi pada katoda dan mau pada anoda. Kayak gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat di sini yang mengalami oksidasi itu dari CuS ke Cu2+ ini dengan konsentrasinya yaitu 0,08 molar. Sehingga itu pasti anoda karena anoda pasti mengalami reduksi ya. Jadi anodanya itu adalah Cu dalam fase solid, itu dia akan berubah menjadi Cu2+ dengan fasenya itu adalah aqueous, tapi saya tetap tuliskan saja untuk ininya konsentrasinya 0,08 molar ya. Udah pasti aqueous nih sebenarnya, jadi saya nggak perlu tulis lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Lalu setelah itu dia melepaskan 2 elektron minus. Oke. Lalu setelah itu kalau ada yang teroksidasi, pasti ada yang tereduksi. Yang tereduksi yaitu sisanya ini, Cu2+, dia berubah menjadi CuS. Jadi katodanya, itu yang terjadi itu ada reduksi Cu2+. Cu2+ dengan konsentrasinya yaitu 1,2 molar, fasenya adalah aqueous, dia menarik 2 elektron, dan dia menghasilkan Cu padatan, Cu solid. Sehingga reaksi yang terjadi, reaksi totalnya, itu adalah sebagai berikut. Ini sudah habis ya, 2 elektron minusnya sudah habis, terus setelah itu CuS-nya juga sudah habis, sehingga yang tersisa yang ini, Cu2+ dengan konsentrasinya yaitu 1,2 molar, berfase aqueous, dia berubah menjadi Cu2+ dengan konsentrasinya yaitu 0,08 molar, dengan fasenya yaitu aqueous. Ini adalah reaksi total yang terjadi pada sel elektrokimia yang kita bahas pada soal kali ini. Dan kita disuruh mencari EMF-nya, kita disuruh mencari gaya gerak listriknya. Kita menggunakan persamaan Nernst pada soal kali ini. Jadi untuk persamaan Nernst itu rumusnya itu adalah E sama dengan E0 sel dikurangi dengan R kali T per N kali F dikali dengan ln K. Seperti itu. Nah ini kita akan lihat, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama untuk E0 selnya. Kita akan lihat bahwa pada anoda maupun katoda itu semua yang mengalami reduksi dan oksidasi itu sama, yaitu Cu dalam fase solid dan Cu2+ pada padatannya.
Sehingga kalau misalnya kita bilang bahwa anoda itu dia E0-nya adalah min 0,34 misalkan ya, dan E0-nya itu adalah 0,34, berarti otomatis total dari reaksi ini E0 selnya itu adalah sebanyak 0. Oleh karena itu, karena E0 selnya 0, maka ini kita bisa hilangkan saja, sehingga untuk rumus E yang digunakan dalam soal ini yaitu min R kali T per N kali F ln K, seperti itu. Saya akan hapus dulu untuk reaksi totalnya. Oke, jadi ingat ya, kalau misalkan pada anoda maupun katoda yang terlibat itu adalah spesies yang sama, yaitu dalam hal ini Cu, maka otomatis NO selnya dia akan 0. Sehingga kita tinggal tulis E sama dengan min R kali T per N kali F ln K. Oke, kita akan bahas satu-satu. R itu adalah tetapan gas ideal. Dalam kasus ini untuk mencari EMF, itu kita menggunakan satuan Joule per mol Kelvin, sehingga yang kita hitung adalah, yang kita masukkan itu adalah tetapan gas idealnya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan untuk T-nya itu adalah suhu, namun kita harus ubah dulu ke dalam satuan Kelvin, 25 ditambah dengan 273,15, sehingga kita dapat jadinya 298,15 Kelvin. 298,15 Kelvin. Dari Celsius ke Kelvin bisa ditambah dengan 273 atau tambah dengan 273,15, sama saja ya. Dan untuk N itu adalah mol elektron yang terlibat. Tadi kalau kita lihat di reaksi totalnya itu yang terlibat baik di anoda maupun di katoda itu ada 2 elektron, maka otomatis kita tulis jadinya 2 mol, karena itu adalah 2 mol elektron yang terlibat. Dan F itu adalah tetapan Faraday yang seperti tadi kita sudah bahas di nomor 1, yaitu besarnya 96.500 Coulomb per mol. Satuannya adalah Coulomb per mol, seperti itu ya. Dan untuk K, itu maksudnya itu adalah konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Kayak itu. Nanti kita akan bahas persisnya gimana. Konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Oke. Dan kita sudah dapat semua ini. Jadi kita dapat langsung E-nya. Kita akan coret-coret semua satuan yang diperlukan ya. Ini dicoret, ini juga dicoret. Joule itu kalau kita lihat dalam daya listrik, yang namanya tegangan listrik itu sama dengan energi listrik dibagi dengan muatan listrik. Jadi kalau misalnya kita lihat V ini satuannya ada volt dan Q ini ada satuannya Coulomb, maka otomatis ini kan satuannya Joule. Berarti Joule itu bisa sama saja dengan Coulomb dikali volt. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Min 8,314 Coulomb volt per mol dikali dengan 298,15 dibagi dengan 2 kali 96.500 Coulomb. Nah, ini kita bisa coret Coulombnya sehingga yang tersisa adalah volt per mol. Dan sekarang apa yang di logaritma naturalkan? Produknya itu konsentrasinya tadi yang 0,08 molar ya. Karena tadi yang dihasilkan adalah Cu2 plus dalam fase larutan dengan konsentrasinya yaitu 0,08 molar. Dan reaktannya itu adalah 1,2 molar. Ya. Oke, jadi kita bisa langsung coret molarnya. Dan kita langsung bagi 0,08 dibagi 1,2 dan itu kita langsung lenkan, sehingga setelah kita hitung semua ini maka kita dapat jadinya hitungannya untuk E-nya itu adalah seperti ini. E-nya itu jadi sama dengan ini, seluruhnya ini sama saja itu dengan min 0,0128 volt per mol dikali dengan ln 0,08 dibagi 1,2 itu ada 0,0667. Oke, ln 0,0667 itu sama dengan itu adalah min 2,7076. Min 2,7076. Untuk menghitung ln kalian harus menggunakan kalkulator ya. Sehingga kita dapat jadinya untuk nilai E-nya itu adalah min 0,0128 volt per mol dikali dengan segini, min 2,7076, dan kita dapat E-nya itu adalah positif, yaitu 0,0347 volt per mol. Karena ini maksudnya volt per mol itu adalah 0,0347 volt per 1 mol Cu, 1 mol tembaga padatan. Jadi kita bisa langsung saja tulis
0,0347 volt. Ini adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan pada sel konsentrasi berikut ini. Jadi itu saja untuk pembahasan kedua soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.